Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita hari ini adalah mengenai aspek keperilakuan terhadap persyaratan pelaporan. Di sini ada persyaratan pelaporan. Inti dari pelaporan akuntansi itu adalah komunikasi ya atas informasi yang memiliki implikasi keuangan atau manajemen karena pengumpulan dan pelaporan informasi mengkonsumsi sumber daya. Nah, biasanya hal ini tidak dilakukan secara sukarela ya, kecuali pelapor yakin bahwa hal ini dapat mempengaruhi penerima untuk berperilaku sebagaimana yang diinginkan pelapor. Maksudnya di sini adalah informasi-informasi yang ada di pelaporan akuntansi ini nggak semuanya ini dilakukan secara sukarela oleh si pelapor, kecuali nanti si pelapor ini yakin dan tahu bahwa apa-apa yang diinformasikan di pelaporan akuntansi ini bisa mempengaruhi penerima dan bisa berperilaku sebagaimana si pelapor inginkan gitu ya. Misalkan contohnya di sini informasi yang biasa dilaporkan dengan sukarela ini adalah iklan. Nah, di mana iklan ini kan menginformasikan semua tentang produknya gitu kan. Nah, tujuan si pembuat iklan di sini adalah agar si penerima informasi atau yang melihat iklannya ini tertarik terhadap produk yang diiklankan tersebut. Nah, informasi yang dilaporkan adalah bagian yang penting ya dari proses pengelolaan dan pengendalian organisasi. Nah, tanpa informasi ini, manajer terus kreditor atau pemilik tidak dapat mengatakan apakah segala sesuatunya ini berjalan sesuai dengan rencana atau apakah tindakan korektif ini diperlukan atau enggak gitu ya. Nah, informasi yang dilaporkan ini merupakan cara paling umum ya untuk memperoleh informasi yang digunakan untuk pengendalian. Nah, sangat penting ya untuk dipahami dampak dari persyaratan pelaporan ini karena kewajibannya dan biaya yang diperlukan untuk membuat pelaporan akuntansi. Lalu di sini ada pengaruh persyaratan pelaporan pada perilaku. Di sini manajer dan badan regulasi menggunakan persyaratan pelaporan untuk mengenakan tuntutan atau keharusan kepada orang lain agar membuatnya berperilaku dengan cara tertentu dan menyediakan informasi yang dibutuhkan. Nah, pengukuran yang digunakan seperti audit dan pengamatan langsung. Nah, di sini biasanya ya manajer atau badan regulasi ini akan mengisyaratkan atau memberikan persyaratan ya tertentu untuk membuat satu laporan akuntansi atau laporan keuangan ya. Agar apa? Agar si pembuat laporan tersebut itu berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan oleh manajer dan badan regulasi tersebut. Untuk apa? Untuk bisa dievaluasi perilaku dan kinerja mereka. Nah, bisa aja diakui ya bahwa pengirim ini mungkin saja dengan sengaja melaporkan informasi palsu ya. Nah, informasi yang tidak akurat ini juga dapat dilaporkan karena sistem informasi yang tidak memadai. Nah, untuk memastikan keandalan informasi tersebut, maka fungsi penting dari audit laporan keuangan oleh akuntan publik yang independen dari audit internal ya, oleh staf yang hanya bertanggung jawab pada manajemen puncak. Nah, untuk apa? Untuk mengecek nih para bawahan oleh para penyandang dana dan dari badan layanan sosial. Lalu selanjutnya ada pengaruh persyaratan pelaporan terhadap perilaku. Yang pertama adalah antisipasi penggunaan
informasi. Lalu yang kedua adalah pengarah perhatian. Kita lihat yang antisipasi penggunaan informasi, bahwa persyaratan pelaporan kemungkinan besar akan mempengaruhi perilaku pengirim ketika informasi yang dilaporkan merupakan deskripsi mengenai perilaku pengirim atau sesuatu yang dipengaruhi oleh si pengirim atau sesuatu untuk mana si pengirim itu bertanggung jawab. Nah, di sini pengirim biasanya menggunakan persyaratan perlaporan ya bersama dengan informasi lainnya untuk mengantisipasi nih bagaimana penerima bereaksi terhadap informasi yang dilaporkan ya. Karena pada umumnya orang akan bereaksi dengan cara-cara yang diyakini dapat mengarah pada hasil yang diinginkan. Nah, di sini kita lihat prediksi pengirim mengenai penggunaan pemakai. Nah, dalam kasus-kasus lain adalah jelas dari respon penerima atau kurangnya respon penerima bahwa mereka tidak menggunakan informasi yang dilaporkan seperti yang mereka katakan. Nah, maksudnya di sini adalah terkadang penerima ini menyatakan secara jelas bagaimana mereka menginginkan pengirim untuk berperilaku ya. Namun seringkali mereka ini tidak menginginkan atau mungkin menginginkan banyak hal lain ya yang sulit dicapai secara bersamaan ya. Contohnya misal laba jangka pendek yang tinggi, terus ada pertumbuhan jangka panjang yang baik atau citra publik yang bagus. Nah, si pengirim ini mau atas kesemuanya itu, tetapi kan itu sulit ya untuk dicapai secara simultan atau secara bersama-sama gitu kan pada saat yang sama. Terus yang kedua adalah insentif atau hukuman. Nah, kekuatan dan sifat dari kekuasaan penerima terhadap pengirim adalah penentu nih yang paling penting mengenai seberapa besar kemungkinan bahwa si pengirim ini akan mengubah perilakunya. Semakin besar potensi yang ada bagi penerima untuk memberikan insentif atau penghargaan atau bahkan hukuman kepada si pengirim, maka semakin hati-hati pengirim dalam bertindak untuk memastikan bahwa informasi yang dilaporkan ini dapat diterima oleh si penerima ya. Lalu selanjutnya adalah penentuan waktu. Nah, di sini waktu itu adalah faktor penting dalam menentukan apakah persyaratan pelaporan ini dapat menyebabkan perubahan pada perilaku pengirim atau tidak nih. Nah, supaya pelaporan persyaratan dapat menyebabkan pengirim mengubah perilakunya, ia harus mengetahui persyaratan pelaporan tersebut sebelum bertindak. Nah, jika persyaratan pelaporan hanya terjadi setelah pengirim bertindak, maka tidak ada kesempatan untuk mengubah perilaku masa lalunya. Tapi kebanyakan persyaratan pelaporan ini bersifat repetitif ya dalam konteks manajemen, sehingga jika persyaratan pelaporan yang pertama dikenakan setelah perilaku yang dilaporkan terjadi, maka nantinya pelapor akan mengetahui lebih dahulu bahwa laporan berikutnya itu harus dibuat. Lalu yang keempat ada strategi respon iterasi. Nah, ketika suatu persyaratan pelaporan baru dikenakan, strategi yang paling murah adalah untuk terus berperilaku seperti biasa, melaporkan sejujurnya perilaku tersebut dan menunggu respon dari si penerima. Nah, jika tidak ada respon, maka strategi dapat diteruskan. Yang kedua ini ada pengarah perhatian. Nah, dampak mengarahkan perhatian dapat dianggap sebagai dampak dari pencatatan dan bukannya dampak dari pelaporan informasi. Karena dampak tersebut timbul dari kepentingan pengirim itu sendiri dan tidak bergantung pada informasi yang dilaporkan kepada
siapapun. Di sini suatu persyaratan pelaporan dapat menyebabkan ya pengirim mengubah perilakunya. Mungkin karena informasi memiliki suatu cara untuk mengarahkan perhatian pada bidang-bidang yang berkaitan dengan yang dapat mengarah pada perubahan perilaku. Lalu selanjutnya di sini dampak persyaratan pelaporan. Dampaknya ada di berbagai bidang ya, diantaranya ada akuntansi keuangan, perpajakan, akuntansi sosial, dan akuntansi manajemen. Untuk yang akuntansi keuangan di sini timbulnya atau ada badan-badan yang berwenang dalam akuntansi keuangan seperti SEC atau Securities Exchange Commission, lalu ada FASB ya, lalu ada juga GAAP. Nah, badan-badan ini mendorong dan mendukung ya investigasi mengenai dampak potensial yang dimiliki oleh persyaratan pelaporan terhadap kode etik perilaku korporasi. Dan badan-badan ini juga mempertimbangkannya secara eksplisit dalam proses penetapan standar. Lalu di bidang akuntansi perpajakan, di sini akuntansi perpajakan keperilakuan ini sebenarnya ya merupakan bidang yang relatif masih belum dieksplorasi ya. Tetapi bidang ini merupakan bidang yang sensitif terkait dengan persyaratan pelaporan. Nah, umumnya persyaratan pelaporan pajak ini kan cukup sulit bagi pembayar pajak. Persyaratan pelaporan ini tidak hanya dikenakan kepada pembayar pajak aja, tapi juga kepada pihak lain. Lalu akuntansi sosial, nah kalau di akuntansi sosial ini masih relatif sedikit ya akuntansi sosial ini bagi publik, dan kebanyakan riset mengenai dampak terhadap pengirim dan penerima informasi yang dilaporkan karena akuntansi sosial eksternal masih bersifat sukarela ya, maka tidak terdapat dampak apapun terhadap persyaratan pelaporan. Selanjutnya akuntansi manajemen. Di sini manajemen dapat memberlakukan persyaratan pelaporan internal yang bersifat keuangan, terus operasional, sosial, atau kombinasi kepada bawahannya. Tetapi hanya sedikit ya data yang tersedia bagi publik karena data tersebut jarang dilaporkan di luar organisasi. Lalu selanjutnya penilaian dampak pada informasi. Nah, sebenarnya terdapat banyak cara ya untuk menilai dampak dari persyaratan pelaporan terhadap pengiriman informasi. Yang paling tersedia adalah pengambilan keputusan deduktif yang melibatkan pemikiran secara hati-hati mengenai bagaimana sih persyaratan pelaporan akan berinteraksi dengan kekuatan motivasional lainnya guna membentuk perilaku manajer. Nah, teknik ini sebaiknya selalu digunakan sebelum memberlakukan satu persyaratan pelaporan ya. Terus metode lain yang bisa dilakukan adalah dengan menanyakan kepada para pelapor nih mengenai perilaku mereka. Suatu cara formal untuk melakukan ini adalah dengan survei ya, terdiri atas pertanyaan-pertanyaan sempit dengan kemungkinan tanggapan yang ditentukan atau gabungan dari keduanya. Baik, materi untuk aspek keperilakuan dalam pelaporan keuangan cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.